Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semuanya. Selamat datang kembali di channel Narasi Nusantara. Sebelum kita mulai, semoga kalian yang menonton diberikan kesehatan yang berlimpah, rezeki yang berkah, hati yang selalu tenang, serta kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta. Semoga setiap langkah kalian diberi kemudahan, setiap doa kalian diijabah, dan semoga kita semua selalu berada di jalan yang benar. Amin. Malam itu, angin berhembus kencang di sepanjang garis pantai selatan. Ombak bergulung dengan dahsyat, seakan-akan lautan sedang bergejolak dalam kemarahannya. Langit dihiasi purnama penuh, sinarnya memantul di permukaan laut, menciptakan kilauan kehijauan yang menari-nari di atas ombak. Suasana terasa mistis, seolah-olah ada sesuatu yang tengah menunggu kedatangan seseorang. Di tengah malam yang mencekam itu, seorang pria berjubah hijau berdiri tegap di bibir pantai. Sorban putihnya berkibar tertiup angin laut, dan di tangannya tergenggam sebuah tasbih yang senantiasa menemaninya dalam setiap langkah perjalanan. Dia adalah Gus Ikdam, seorang ulama muda yang dikenal memiliki ilmu kanuragan tinggi, serta kepekaan spiritual yang luar biasa. Namun, malam ini bukanlah malam biasa baginya. Ada panggilan yang datang dari tempat yang tak kasat mata, dari kekuatan yang selama ini menjadi legenda di kalangan masyarakat pesisir. Bukan sembarang manusia yang bisa mendengar panggilan ini. Sejak beberapa hari terakhir, Gus Ikdam terus-menerus dihantui mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seorang perempuan berbalut kebaya hijau, dengan tatapan tajam penuh wibawa. Wajahnya cantik namun dingin, seolah menyimpan misteri yang tak terungkap. Suaranya bergema dalam pikirannya, bukan sekadar bisikan, melainkan panggilan yang harus ia jawab. Datanglah ke Laut Selatan. Mimpi itu terus berulang setiap malam. Bukan hanya sekadar bunga tidur, tapi sebuah pertanda. Sebagai seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ilmu spiritual, Gus Ikdam tahu bahwa mimpi seperti ini bukan hal yang bisa diabaikan. Ada sesuatu yang menunggunya di sana. Malam ini, akhirnya ia menjejakkan kaki di tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam legenda. Laut Selatan, wilayah kekuasaan Sang Ratu Gaib, Nyi Roro Kidul. Banyak yang mengatakan bahwa siapapun yang menentangnya akan menemui ajal. Namun, Gus Ikdam tidak datang untuk menantang. Ia datang untuk mencari kebenaran. Langkahnya mantap menapaki pasir pantai yang dingin. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma asin yang khas. Di kejauhan, suara burung camar yang biasanya ramai kini tak terdengar. Keheningan yang ganjil meliputi tempat itu. Seolah seluruh alam sedang menanti sesuatu. Gus Ikdam berhenti tepat di tepi ombak yang menyapu kakinya. Ia menarik napas dalam, kemudian menutup matanya sejenak. Dalam hatinya, ia merapal doa, meminta perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Tiba-tiba, suasana berubah drastis. Ombak yang semula bergulung biasa kini membentuk pusaran besar di tengah laut. Airnya berputar dengan cepat, menciptakan suara gemuruh yang mengguncang pantai. Angin bertiup semakin kencang, menerbangkan pasir dan dedaunan kering yang tersisa di sekitar bibir pantai. Dari tengah pusaran itu, muncul sesosok perempuan yang auranya begitu kuat hingga udara di sekitarnya terasa bergetar. Wajahnya cantik dengan mata tajam berwarna hijau zamrud. Rambut hitam panjangnya terurai, dihiasi mahkota bertabur batu permata hijau yang berkilau dalam sinar bulan. Gaun kebaya hijaunya melambai-lambai seiring dengan pergerakan angin. Dia berdiri di atas permukaan air, seakan-akan laut tunduk pada kehadirannya. Nyi Roro Kidul. Gus Ikdam membuka matanya, menatap langsung sosok yang kini berdiri di hadapannya. Tidak ada ketakutan dalam dirinya, hanya ketenangan dan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Sang Ratu Laut menatapnya dalam diam sebelum akhirnya tersenyum tipis. Gus Ikdam, kau akhirnya datang. Suaranya lembut, namun mengandung wibawa yang tak terbantahkan. Gus Ikdam tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Matanya masih mengunci tatapan Nyi Roro Kidul. Aku telah menantimu, lanjut Sang Ratu Laut. Gus Ikdam melangkah sedikit lebih maju, kini hanya beberapa meter memisahkan mereka. Ia mengangguk pelan. Jika ini adalah takdir, maka aku siap menghadapi ujianmu. Nyi Roro Kidul tersenyum, namun kali ini ada sesuatu di balik senyuman itu, sebuah tantangan yang tak terucapkan. Kau adalah manusia yang berbeda,
Gus Ikdam. Namun, apakah kau cukup kuat untuk berdiri di hadapanku? Gus Ikdam tidak terpengaruh oleh kata-kata itu. Ia tahu betul siapa yang sedang ia hadapi, dan ia tahu bahwa ujian ini bukan sekadar ujian fisik. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Tiba-tiba, angin semakin kencang, ombak makin menggila. Udara di sekitar mereka bergetar hebat. Pasir-pasir di pantai seakan terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Nyi Roro Kidul mengangkat satu tangannya, dan dalam sekejap, pusaran air di belakangnya membesar. Dari dalam pusaran itu, muncul sosok-sosok bayangan, prajurit gaib yang siap bertarung. Mata mereka menyala kehijauan, wajah mereka penuh ketegasan. Jika kau ingin menghadapiku, maka buktikanlah dirimu terlebih dahulu. Gus Ikdam tetap diam, lalu menutup matanya. Ia merasakan energi di sekitarnya, merasakan getaran alam yang berubah. Lalu, dengan suara tenang namun penuh keyakinan, ia mulai merapalkan doa. Langit semakin gelap, namun cahaya purnama masih bersinar, menjadi satu-satunya saksi dari pertemuan dua kekuatan besar malam itu. Duel maut akan segera dimulai. Ombak mengamuk semakin dahsyat, angin bertiup seperti ribuan jarum yang menusuk kulit. Langit yang sebelumnya diterangi purnama kini diselimuti awan hitam pekat, seolah seluruh semesta sedang menyaksikan pertemuan antara manusia dan penguasa Laut Selatan. Gus Ikdam tetap berdiri tegak. Sorban putihnya berkibar kencang, matanya tajam menatap ke arah Nyi Roro Kidul, yang masih berdiri anggun di atas permukaan air. Di belakang Sang Ratu Laut, pasukan gaibnya telah siap siaga, sosok-sosok bayangan yang tampak samar, dengan mata berpendar hijau seperti cahaya di dasar laut. Gus Ikdam, apakah kau benar-benar siap menghadapi ujian ini? Suara Sang Ratu terdengar jelas, meskipun angin bertiup kencang. Gus Ikdam menarik napas dalam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ada makna yang lebih dalam, ada sesuatu yang harus ia buktikan bukan hanya kepada Nyi Roro Kidul, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Jika ini adalah jalan yang harus aku tempuh, maka aku tidak akan mundur. Jawabnya mantap. Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, namun ada ketajaman dalam senyumnya. Dalam sekejap, ia melambaikan tangannya, dan prajurit gaib di belakangnya langsung bergerak. Sosok-sosok itu melesat dengan kecepatan luar biasa, seperti angin puyuh yang mendekat ke arah Gus Ikdam. Gus Ikdam tetap tenang. Begitu salah satu prajurit gaib mendekat, ia langsung melangkah ke samping dan menghindari serangan yang datang. Gerakannya ringan, nyaris seperti bayangan yang bergerak tanpa suara. Prajurit pertama menyerang dengan cakarnya yang tajam, tapi Gus Ikdam mengangkat tangan kanan dan mengayunkannya dengan lembut. Dalam sekejap, energi yang tak terlihat terpancar dari telapak tangannya. Sosok gaib itu terpental beberapa meter ke belakang dan lenyap seperti asap yang tertiup angin. 3 prajurit lainnya datang bersamaan, menyerang dari berbagai arah. Gus Ikdam menjejak pasir pantai dan melompat ke belakang, menghindari sabetan mereka. Ia kemudian merapalkan doa dalam hati, dan dari telapak tangannya muncul cahaya putih lembut. Begitu cahaya itu menyentuh para prajurit gaib, mereka menghilang satu persatu, seperti buih yang tersapu ombak. Hanya dalam waktu singkat, seluruh pasukan gaib Nyi Roro Kidul telah musnah. Gus Ikdam berdiri tegak, matanya menatap lurus ke arah Sang Ratu Laut. Kau bukan orang biasa, ujar Nyi Roro Kidul dengan suara yang lebih rendah, penuh perhitungan. Ilmu kanuraganmu memang tinggi, dan kau memiliki ketenangan yang tidak dimiliki oleh banyak manusia. Namun, ujian ini belum selesai. Dengan gerakan anggun, Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya ke langit. Seketika, ombak di belakangnya menggulung semakin tinggi, membentuk dinding air yang tampak seperti akan menelan seluruh pantai. Gus Ikdam menatap pemandangan itu tanpa gentar. Ia tahu, ini adalah ujian yang lebih besar dari sekadar pertempuran dengan prajurit gaib. Tiba-tiba, dari dalam dinding air itu, muncullah seekor naga laut raksasa dengan sisik berkilau kehijauan. Matanya menyala seperti zamrud, dan mulutnya menganga, memperlihatkan deretan taring tajam yang bisa meremukan batu karang dalam sekali gigitan. Suara raungannya mengguncang seluruh pantai. Jika kau ingin membuktikan dirimu, kau harus melewati makhluk ini. Seru Nyi Roro Kidul. Naga laut itu langsung bergerak,
tubuhnya yang panjang berkelok-kelok seperti ombak yang hidup. Dengan kecepatan luar biasa, ia melesat ke arah Gus Ikdam, membuka mulutnya yang lebar, siap menelan ulama muda itu dalam sekali serangan. Gus Ikdam tidak mundur. Dengan keyakinan penuh, ia membaca ayat suci dan menghentakkan kakinya ke pasir pantai. Dalam sekejap, energi putih bersinar dari tubuhnya, membentuk perisai yang melindunginya dari semburan angin kuat yang keluar dari mulut sang naga. Namun, naga laut itu tidak berhenti. Dengan sekali putaran, ekornya menghantam pasir pantai, menciptakan gelombang dahsyat yang menyapu seluruh area. Gus Ikdam melompat ke udara, menghindari hantaman itu, lalu dengan cepat melesat ke depan, mendekati kepala sang naga. Dengan satu gerakan cepat, ia mengangkat tangannya dan menekan ubun-ubun naga itu dengan telapak tangannya yang bercahaya. "Dengan izin Allah, tunduklah," serunya. Sesaat kemudian, naga laut itu mengeluarkan raungan panjang, tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap, ia berubah menjadi kabut hijau yang perlahan menghilang, kembali ke lautan. Pantai kembali sunyi. Nyi Roro Kidul menatap Gus Ikdam dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Menakjubkan. Kau memang berbeda dari manusia lain," katanya lirih. Gus Ikdam menarik napas dalam. Ia tahu ujian ini belum benar-benar selesai. "Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku, wahai penguasa Laut Selatan?" tanyanya dengan suara tenang. Nyi Roro Kidul terdiam sejenak. Matanya menatap Gus Ikdam, seolah ingin menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar fisiknya. "Aku ingin tahu, apakah kau adalah manusia yang bisa dipercaya untuk menjaga keseimbangan dunia ini?" jawabnya akhirnya. Gus Ikdam mengernyit. "Keseimbangan?" Sang Ratu Laut mengangguk. "Akan datang masa di mana dunia manusia dan dunia gaib saling bertabrakan. Kegelapan akan bangkit, dan saat itu tiba, manusia seperti engkau akan sangat dibutuhkan," jelasnya. Gus Ikdam merenung sejenak. Ia memahami bahwa dunia tidak hanya terdiri dari apa yang terlihat oleh mata, tetapi juga ada lapisan lain yang tak banyak orang sadari. "Apakah ini sebabnya aku dipanggil ke sini?" tanyanya. Nyi Roro Kidul tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lautan yang kini kembali tenang, lalu berkata, "Jawaban itu akan kau temukan di waktu yang tepat. Jika kau bisa melewati ujian terakhir." Gus Ikdam mengangguk pelan. Ia tahu, malam ini belum berakhir. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang menunggunya. Dan ujian terakhir itu akan menentukan segalanya. Malam di pantai selatan masih diliputi suasana magis. Ombak yang tadinya mengamuk kini perlahan tenang, seperti menghormati peristiwa besar yang baru saja terjadi. Angin masih berhembus, membawa aroma laut yang asin bercampur dengan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak kasat mata. Di tepi pantai, Gus Ikdam berdiri tegap. Wajahnya tetap tenang meski tubuhnya baru saja melalui pertarungan dahsyat. Sorban putihnya sedikit berdebu karena angin dan pasir, namun matanya tetap penuh keyakinan. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul menatap dalam-dalam. Raut wajahnya tak lagi menunjukkan ketegangan seperti sebelumnya. Kini, ada sesuatu yang lebih samar, seperti rasa penasaran yang belum terjawab. "Kau telah melewati 2 ujian pertamaku." Suara Sang Ratu Laut terdengar lebih lembut, tapi tetap penuh wibawa. "Namun, ujian sejati bukanlah pertarungan fisik. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus kau hadapi, Gus Ikdam." Gus Ikdam mengangguk perlahan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ujian sejati bukan hanya mengalahkan prajurit gaib atau naga laut. Ada sesuatu yang lebih dalam yang akan menguji jiwanya. "Apa ujian terakhir itu?" tanyanya dengan suara tenang. Nyi Roro Kidul mengangkat tangannya. Seolah merespon isyaratnya, air laut yang tadinya tenang kembali bergejolak. Tapi kali ini berbeda. Ombak tidak lagi berbentuk gelombang besar yang menghantam, melainkan membentuk sebuah gerbang raksasa dari air laut. Di balik gerbang itu, Gus Ikdam bisa melihat bayangan dunia lain. Cahaya hijau berpendar di dalamnya, dan samar-samar, terdengar suara yang terdengar seperti bisikan ribuan jiwa yang berputar-putar di dalam pusaran dimensi itu. "Inilah gerbang antara dunia manusia dan dunia gaib," kata Nyi Roro Kidul. "Dan di dalamnya, ada sesuatu yang harus kau hadapi." Gus Ikdam tidak gentar. "Aku akan masuk," katanya tanpa ragu. Nyi Roro Kidul menatapnya sesaat,
seolah ingin memastikan bahwa Gus Ikdam benar-benar siap. Lalu, dengan satu gerakan tangan, ia membuka gerbang itu lebih lebar. Masuklah, dan temukan jawabanmu sendiri. Tanpa berpikir panjang, Gus Ikdam melangkah maju. Begitu tubuhnya melewati gerbang air itu, ia merasakan sesuatu yang aneh, seperti tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, melayang di antara ruang dan waktu. Begitu Gus Ikdam membuka matanya, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Tidak ada laut, tidak ada pasir pantai. Yang ada hanyalah sebuah padang luas berwarna keemasan, dengan langit berpendar hijau di atasnya. Udara di sekitarnya terasa hangat, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, seperti ada sesuatu yang mengamatinya. Gus Ikdam. Suara berat itu terdengar, menggema dari segala arah. Gus Ikdam menoleh, mencari sumber suara. Tiba-tiba, di hadapannya muncul sosok misterius. Ia adalah seorang pria tua berjubah putih dengan janggut panjang. Sorot matanya tajam, penuh kebijaksanaan, tetapi juga mengandung ujian yang belum terpecahkan. "Siapa engkau?" tanya Gus Ikdam. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Gus Ikdam dengan dalam, sebelum akhirnya berkata, "Aku adalah penjaga batas antara dua dunia. Dan aku akan menguji apakah kau layak mengetahui kebenaran." Gus Ikdam tidak gentar. Ia tahu bahwa perjalanan ini akan membawanya pada sesuatu yang lebih dari sekadar pertarungan. "Aku siap," jawabnya mantap. Pria tua itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, angin berputar-putar di sekitar mereka, membentuk pusaran energi yang membuat pasir keemasan di bawah kaki mereka terangkat ke udara. "Jika kau benar-benar siap, maka jawab pertanyaanku," katanya. Gus Ikdam berdiri tegap, bersiap menghadapi ujian ini. "Pertama," kata pria tua itu, "apakah kau percaya bahwa manusia bisa menaklukkan takdirnya sendiri?" Gus Ikdam menatap pria tua itu dengan mata penuh keyakinan. Takdir adalah ketetapan Allah, tapi manusia diberi pilihan untuk berusaha. Takdir bukan untuk ditaklukkan, tetapi untuk dijalani dengan penuh keikhlasan dan perjuangan, jawabnya. Pria tua itu mengangguk, lalu melanjutkan. "Kedua, apa yang lebih kuat, kekuatan fisik atau kekuatan hati?" Gus Ikdam tersenyum tipis. "Kekuatan hati," jawabnya, "karena tubuh bisa hancur, tetapi hati yang kuat bisa bertahan melewati segala cobaan." Pria tua itu mengangguk lagi, kali ini dengan senyuman yang lebih lebar. "Terakhir," katanya, "apa yang akan kau lakukan jika kau diberi kekuatan yang luar biasa besar?" Gus Ikdam menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab tanpa ragu. "Aku akan menggunakannya untuk melindungi dan menegakkan kebaikan. Kekuatan bukan untuk kesombongan, tetapi untuk amanah." Sejenak, suasana menjadi sunyi. Pria tua itu menatap Gus Ikdam dengan tatapan penuh arti. Lalu, perlahan, tubuhnya mulai bercahaya. "Kau telah lulus, Gus Ikdam." Seiring dengan kata-kata itu, dunia di sekitar mereka mulai bergetar. Cahaya keemasan yang sebelumnya bersinar terang mulai meredup, dan tubuh Gus Ikdam kembali terasa ringan. Ia merasa tubuhnya ditarik kembali. Ketika Gus Ikdam membuka matanya, ia sudah kembali ke pantai selatan. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul berdiri dengan ekspresi yang kini berbeda. Tidak lagi ada tantangan dalam tatapannya, melainkan penghormatan. "Kau bukan manusia biasa, Gus Ikdam," katanya dengan suara lembut. "Kau telah membuktikan bahwa hatimu lebih kuat dari pedang, dan jiwamu lebih terang dari cahaya api." Gus Ikdam hanya tersenyum tipis. Ia tidak merasa bangga atau menang. "Aku hanya menjalani apa yang seharusnya aku jalani," jawabnya. Nyi Roro Kidul menatapnya lama, lalu mengangguk. "Aku menerima keberadaanmu di dunia ini, Gus Ikdam. Dan ketika waktu itu tiba, aku akan memanggilmu kembali." Dengan kata-kata itu, tubuh Nyi Roro Kidul mulai memudar, berubah menjadi kabut hijau yang perlahan menghilang di tengah lautan. Ombak kembali tenang. Angin berhembus lembut. Gus Ikdam berdiri di sana, menatap laut yang kini kembali damai. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Malam di pantai selatan telah kembali tenang, seolah badai dan pertempuran tadi hanya ilusi semata. Namun, bagi Gus Ikdam,
pengalaman itu bukan sekadar mimpi. Ia telah melewati ujian dari Nyi Roro Kidul, berhadapan dengan kekuatan gaib yang tak terbayangkan, dan kini berdiri di ambang sebuah kebenaran yang lebih besar. Ia menatap laut luas yang gelap, hanya diterangi oleh sinar bulan yang perlahan muncul dari balik awan. Dalam pikirannya, gema suara Nyi Roro Kidul masih terngiang jelas. Ketika waktu itu tiba, aku akan memanggilmu kembali. Ucapan itu bukan sekadar perpisahan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang masih tersembunyi di balik misteri ini. Keesokan harinya, Gus Ikdam memutuskan untuk meninggalkan pantai selatan dan kembali ke tempat asalnya. Namun, sebelum pulang, ia merasa harus mencari jawaban dari seseorang yang lebih memahami hubungan antara dunia gaib dan dunia manusia. Maka, langkahnya membawanya ke Gunung Lawu, tempat di mana seorang sesepuh yang dikenal dengan sebutan Mbah Reksodipuro tinggal. Mbah Reksodipuro bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang wali tua yang telah hidup selama lebih dari 1 abad, dikenal sebagai penjaga ilmu-ilmu kuno Nusantara. Konon, beliau memiliki hubungan erat dengan para penguasa alam gaib, termasuk Nyi Roro Kidul sendiri. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati hutan dan lereng gunung, Gus Ikdam akhirnya tiba di padepokan sederhana di puncak Lawu. Mbah Reksodipuro telah menunggunya. "Kisanak, sudah kuduga kau akan datang ke sini," ujar sang sesepuh dengan suara berat. Matanya yang tajam menatap Gus Ikdam penuh arti. "Apakah engkau sudah mengetahui apa yang menantimu?" Gus Ikdam menggeleng. "Aku hanya merasa bahwa perjalananku belum selesai, Mbah. Ada sesuatu yang masih tersembunyi di balik pertemuanku dengan Nyi Roro Kidul." Mbah Reksodipuro tersenyum tipis, lalu menghela napas panjang. "Duduklah, anak muda. Aku akan memberitahumu sesuatu yang belum banyak diketahui manusia." Gus Ikdam duduk bersila di hadapan sang sesepuh, siap mendengar kebenaran yang selama ini tersembunyi. Sejak zaman dahulu, Nusantara ini tidak hanya dijaga oleh para raja dan pemimpin manusia, tetapi juga oleh kekuatan-kekuatan gaib yang tidak kasat mata. Mbah Reksodipuro memulai ceritanya. Salah satu penjaga terbesar negeri ini adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa ia bukan hanya sekadar ratu gaib. Ia adalah benteng pertahanan spiritual terakhir yang melindungi negeri ini dari kekuatan gelap yang ingin menghancurkan keseimbangan. Gus Ikdam mendengarkan dengan saksama. "Namun, kini ada ancaman yang lebih besar," lanjut Mbah Reksodipuro. "Di belahan lain dunia gaib, ada sosok yang mulai mengumpulkan kekuatan untuk mengguncang Nusantara. Mereka bukan hanya jin biasa, melainkan bangsa hitam yang telah lama bersembunyi menunggu saat yang tepat untuk bangkit." Mbah Reksodipuro menatap Gus Ikdam dengan tajam. "Dan kini, Nyi Roro Kidul sedang mempersiapkan perlawanan. Itulah sebabnya dia mengujimu, Gus Ikdam. Dia ingin tahu apakah kau cukup layak untuk menjadi bagian dari pertahanan terakhir ini." Gus Ikdam terdiam. Ia memahami maksud dari ujiannya semalam. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" tanyanya akhirnya. Mbah Reksodipuro tersenyum, lalu meraih sebilah keris tua yang tersimpan di dekatnya. "Ambillah ini," katanya. "Keris ini bukan sekadar pusaka biasa. Ini adalah peninggalan leluhur yang hanya bisa digunakan oleh mereka yang berhati suci." Gus Ikdam menerima keris itu dengan hati-hati. Begitu ia menyentuhnya, ia merasakan energi luar biasa mengalir ke tubuhnya, seperti ada kekuatan kuno yang terbangun dari tidur panjangnya. "Mulai saat ini, perjalananmu tidak akan mudah. Akan ada yang mencoba menggagalkanmu, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Tapi ingatlah satu hal, Gus Ikdam." Mbah Reksodipuro menatapnya dalam-dalam. "Selama hatimu tetap bersih dan niatmu tetap lurus, kau tidak akan bisa dikalahkan." Gus Ikdam menggenggam keris itu erat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar senjata, ini adalah amanah. Dan dengan amanah ini, ia harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, setelah meninggalkan padepokan Mbah Reksodipuro, Gus Ikdam beristirahat di sebuah mushola kecil di kaki Gunung Lawu. Namun, saat ia tertidur, ia mendapatkan mimpi yang sangat jelas. Dalam mimpi itu, ia kembali berada di tepi pantai selatan. Di hadapannya, Nyi Roro Kidul berdiri dengan gaun hijau kebiruan yang berkilauan di bawah sinar bulan. Wajahnya tidak lagi penuh tantangan seperti sebelumnya,
tetapi kini tampak lebih lembut. Seperti seorang ibu yang sedang memberi pesan penting kepada anaknya. Gus Ikdam, suaranya terdengar seperti bisikan ombak yang menenangkan. Saat yang kutakutkan semakin dekat. Kau telah menerima amanah itu, dan kini aku akan memberitahumu tugas berikutnya. Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian. Di suatu tempat di Nusantara, ada sebuah titik di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib mulai melemah. Jika batas itu runtuh, maka kegelapan akan masuk ke dunia manusia tanpa bisa dicegah. Tugasmu adalah menemukan titik itu sebelum semuanya terlambat. Mata Gus Ikdam menajam. Di mana tempat itu? Nyi Roro Kidul menghela napas. Aku tidak bisa memberitahumu secara langsung, karena kekuatan jahat sudah mulai menyadari keberadaanmu. Namun, carilah petunjuk di Pulau Jawa bagian timur. Di sana, seseorang telah menunggu untuk membantumu. Mimpi itu perlahan memudar. Sebelum semuanya menghilang, Gus Ikdam masih sempat mendengar suara terakhir dari Nyi Roro Kidul. Jaga dirimu, Gus Ikdam. Pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Gus Ikdam terbangun dengan napas sedikit tersengal. Ia memandang sekeliling. Musola tempatnya beristirahat masih sunyi, hanya terdengar suara jangkrik di luar. Namun, ia tahu bahwa mimpi tadi bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah panggilan, sebuah tanda bahwa petualangannya baru saja dimulai. Tanpa ragu, ia menggenggam keris peninggalan Mbah Rekso Dipuro dan berdiri tegak. Pulau Jawa bagian timur, gumamnya. Perjalanannya untuk menjaga keseimbangan dunia baru saja dimulai. Langit fajar mulai merekah saat Gus Ikdam melangkahkan kaki meninggalkan musola di kaki Gunung Lawu. Udara pagi yang sejuk membelai wajahnya, membawa aroma embun yang masih melekat di dedaunan. Namun, di balik ketenangan alam ini, hatinya dipenuhi dengan berbagai pertanyaan. Pesan yang ia terima dari Nyi Roro Kidul dalam mimpi semalam masih terus terngiang. Carilah petunjuk di Pulau Jawa bagian timur. Di sana, seseorang telah menunggu untuk membantumu. Siapa yang dimaksud? Di mana tepatnya ia harus mencari? Dan yang paling penting, apa yang akan ia hadapi di sana? Namun, Gus Ikdam bukan tipe orang yang mudah goyah oleh ketidakpastian. Baginya, perjalanan ini adalah bagian dari takdir yang harus ia jalani dengan penuh keyakinan. Maka, tanpa menunggu lebih lama, ia memulai langkah menuju timur. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Gus Ikdam akhirnya sampai di sebuah daerah yang menurut peta berada di wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, di tengah perjalanannya, ia mendengar desas-desus tentang sebuah desa misterius, Desa Sumberwangi, yang tidak tercatat dalam peta, tetapi sering disebut oleh para peziarah dan pencari ilmu kebatinan. Konon, desa ini tidak bisa ditemukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki tujuan suci yang dapat tiba di sana. Mungkin inilah yang dimaksud oleh Nyi Roro Kidul, pikir Gus Ikdam. Ia memutuskan untuk mencari desa itu. Namun, semakin ia berjalan ke arah yang ditunjukkan oleh penduduk setempat, semakin aneh keadaan di sekelilingnya. Hutan yang semakin sunyi, jalan setapak yang tiba-tiba menghilang, dan suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Seolah-olah, ada sesuatu yang mencoba menguji atau bahkan menghalangi perjalanannya. Gus Ikdam berhenti sejenak, menutup mata, dan menarik napas dalam-dalam. Jika ini adalah ujian, maka aku tidak akan gentar. Ia kemudian mengerahkan ilmunya, merapal doa-doa khusus yang ia pelajari sejak kecil, dan melangkah dengan penuh keyakinan. Tak lama kemudian, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Kabut yang menyelimuti hutan perlahan menyingkap, dan di hadapannya, tampak sebuah desa yang seolah baru saja muncul dari balik dimensi lain. Inilah Desa Sumberwangi. Begitu memasuki desa, Gus Ikdam segera menyadari bahwa tempat ini bukanlah desa biasa. Tidak ada hiruk-pikuk pasar atau rumah-rumah mewah. Yang ada hanyalah beberapa rumah panggung sederhana, ladang-ladang hijau, serta sungai jernih yang mengalir di tengah desa. Penduduknya tampak berbeda. Mereka memiliki sorot mata yang dalam, seolah bukan sekadar manusia biasa, melainkan orang-orang yang telah lama mendalami ilmu spiritual. Namun, satu hal yang paling menarik perhatian Gus Ikdam adalah keberadaan sebuah gubuk tua di tengah hutan bambu, yang menurut penduduk desa, dihuni oleh seseorang yang telah menunggunya. Tanpa ragu, Gus Ikdam menuju ke sana. Saat ia tiba di depan gubuk tersebut,
Seorang lelaki tua sudah berdiri menunggunya. Beliau berpakaian serba putih, dengan sorban lusuh di kepalanya dan tongkat kayu di tangannya. "Akhirnya kau datang juga, Gus Ikdam," katanya dengan suara dalam. Gus Ikdam terkejut. "Apakah Mbah sudah mengetahui kedatanganku?" Orang tua itu mengangguk. "Aku adalah Ki Surodipraja, penjaga gerbang spiritual Jawa Timur. Aku telah diberitahu oleh Sang Ratu Laut bahwa kau akan datang untuk menerima petunjuk berikutnya." Gus Ikdam segera duduk bersila di hadapan Ki Surodipraja, siap mendengarkan. "Apa yang harus aku ketahui, Mbah?" Ki Surodipraja menghela napas panjang, lalu menatap Gus Ikdam dengan sorot mata yang penuh makna. "Ancaman yang kau hadapi jauh lebih besar dari yang kau bayangkan. Batas antara dunia manusia dan dunia gaib semakin melemah. Jika ini terus dibiarkan, maka makhluk-makhluk dari bangsa hitam akan masuk ke dunia manusia dan menghancurkan keseimbangan." Gus Ikdam mengangguk. Ia sudah mendengar ini dari Nyi Roro Kidul dan Mbah Reksodipuro sebelumnya. Namun, Ki Surodipraja melanjutkan dengan sesuatu yang lebih mengejutkan. "Tetapi, yang lebih berbahaya adalah, ada pengkhianatan di antara manusia sendiri. Ada orang-orang yang dengan sengaja membantu bangsa hitam untuk membuka gerbang gaib ini." Gus Ikdam mengernyitkan dahi. "Siapa mereka?" Ki Surodipraja menggeleng. "Aku tidak bisa menyebutkan namanya sekarang, karena mereka memiliki mata dan telinga di mana-mana. Tetapi kau akan segera mengetahuinya sendiri. Dan saat itu terjadi, kau harus siap." Gus Ikdam menunduk, berpikir dalam-dalam. Ia tidak hanya harus melawan makhluk-makhluk gaib, tetapi juga manusia yang bersekongkol dengan mereka. "Jadi, apa langkah selanjutnya?" tanyanya. Ki Surodipraja tersenyum tipis. "Aku akan mengantarmu ke tempat di mana semuanya akan terungkap. Tempat itu berada di sebuah gunung keramat di Jawa Timur, yang selama ini menjadi titik perbatasan terakhir antara dua dunia. Di sana, kau akan menghadapi ujian terakhirmu sebelum pertempuran sebenarnya dimulai." Gus Ikdam mengangguk mantap. "Kalau begitu, kita harus segera berangkat, Mbah." Malam itu, tanpa membuang waktu, Gus Ikdam dan Ki Surodipraja memulai perjalanan menuju gunung keramat yang dimaksud. Menurut legenda, gunung ini bukan sekadar gunung biasa. Di dalamnya terdapat sebuah gua tersembunyi, tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib paling tipis. Siapapun yang berani masuk tanpa persiapan, bisa tersesat selamanya di dalamnya. Saat mendaki gunung itu, udara terasa semakin berat. Ada bisikan-bisikan aneh yang terdengar di sekitar mereka, bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, dan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun mereka berada di daerah tropis. Ki Surodipraja menoleh ke Gus Ikdam. "Kita sudah dekat. Bersiaplah. Apa yang akan kau lihat di dalam gua ini, bisa mengubah cara pandangmu tentang dunia ini." Gus Ikdam menatap ke depan. Di tengah kegelapan, samar-samar ia bisa melihat mulut gua yang terbuka lebar seperti rahang raksasa. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tahu bahwa di dalam sana, sebuah kebenaran besar sedang menunggunya. Langit malam menatap sunyi saat Gus Ikdam dan Ki Surodipraja berdiri di depan mulut gua yang menganga di lereng Gunung Keramat. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan tua yang telah lama membusuk. Namun, ada sesuatu yang lain di udara. Sebuah kekuatan tak kasat mata, seperti tekanan besar yang mencoba menekan jiwa mereka dari segala arah. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, ini bukan tempat biasa. Gua ini adalah salah satu titik paling lemah di antara dunia manusia dan dunia gaib, ujar Ki Surodipraja dengan suara tenang. "Jika ada tempat di mana kau bisa menemukan jawaban tentang siapa yang berkhianat dan apa yang sebenarnya terjadi, maka tempat itu ada di dalam sini." Gus Ikdam mengangguk. Tidak ada jalan mundur. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke dalam kegelapan. Begitu melewati batas mulut gua, cahaya rembulan segera menghilang. Gus Ikdam kini berada dalam kegelapan total. Ia bisa merasakan hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil menggema panjang, seolah lantai gua itu lebih besar dari yang terlihat dari luar. Di belakangnya, Ki Surodipraja tetap tenang, berjalan dengan langkah mantap. Namun, tak lama kemudian, sesuatu mulai terjadi. Dinding gua bergetar.
Udara di dalam berubah menjadi semakin tebal, seperti ada sesuatu yang perlahan merayap dari kedalaman. Dan kemudian, sebuah suara menggema dari dalam kegelapan. "Kenapa kau datang ke sini, wahai manusia?" Suara itu dalam, berat, dan penuh kebencian. Gus Ikdam berhenti. Ia tidak bisa melihat siapapun, tetapi ia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tidak ingin mereka melangkah lebih jauh. Ki Surodipraja maju selangkah. Ia menancapkan tongkat kayunya ke tanah, lalu merapal doa. "Kami datang bukan untuk mencari masalah, tetapi untuk mencari kebenaran." Hening. Lalu, dari dalam bayangan, dua pasang mata merah menyala muncul. Sebuah sosok raksasa dengan tubuh hitam pekat perlahan muncul dari kegelapan. Kulitnya seperti batu, dengan otot-otot yang berkilauan di bawah cahaya merah dari matanya. Dua tanduk melengkung menjulang dari kepalanya, dan di tangannya, ia menggenggam sebuah tombak panjang berujung hitam. "Tidak ada kebenaran di sini. Pergilah, atau aku akan memastikan kalian tidak pernah keluar dari tempat ini." Namun, Gus Ikdam tidak gentar. Ia memejamkan mata, lalu merapal doa-doa perlindungan. Dalam sekejap, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya putih keemasan yang membentuk perisai di sekelilingnya. "Aku datang atas amanah Nyi Roro Kidul," ucapnya tegas. "Jika kau ingin menghalangiku, maka aku akan menghadapi tantanganmu." Sosok raksasa itu menyeringai. Dan dalam sekejap, ia menyerang. Tombak hitam itu melesat dengan kecepatan luar biasa. Gus Ikdam hanya memiliki waktu sepersekian detik untuk bereaksi. Ia menghindar ke samping, lalu menarik keris pemberian Mbah Reksodipuro dari sarungnya. Begitu keris itu menyentuh udara, cahaya keemasan terpancar, membuat gua yang gelap itu sedikit lebih terang. Keris itu bukan senjata biasa," ujar raksasa itu dengan suara rendah. "Tapi itu tidak akan cukup untuk mengalahkanku." Ia kembali menyerang, kali ini dengan kecepatan yang lebih besar. Benturan tombak dan keris mengguncang gua, menciptakan gelombang kejut yang membuat batu-batu berjatuhan dari langit-langit. Gus Ikdam menggunakan kelincahannya untuk terus menghindar, mencari celah untuk menyerang balik. Namun, raksasa ini bukanlah lawan biasa. Ia lebih cepat, lebih kuat, dan lebih cerdas dari yang Gus Ikdam perkirakan. "Aku harus menemukan kelemahannya," pikir Gus Ikdam. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di dada raksasa itu, ada sebuah simbol aneh yang tampak bersinar samar-samar dalam gelap. Apakah itu titik lemahnya? Gus Ikdam memfokuskan pandangannya. Ketika raksasa itu kembali menyerang, ia tidak menghindar, melainkan menerjang langsung ke arah simbol itu. Dalam sekejap, kerisnya menancap tepat di tengah dada makhluk itu. Dan saat itu juga, sebuah raungan menggelegar mengguncang seluruh gua. Tubuh raksasa itu mulai bergetar hebat. Matanya yang merah perlahan meredup, dan dari dadanya, semburan cahaya hitam keluar, seperti energi jahat yang terlepas dari kurungannya. Ia menatap Gus Ikdam dengan sorot mata marah, tetapi juga takjub. "Kau lebih kuat dari yang kukira." Dan dalam sekejap, tubuhnya hancur menjadi abu, tersapu oleh angin yang muncul entah dari mana. Hening. Namun, sebelum Gus Ikdam bisa menarik napas lega, sesuatu terjadi. Dinding gua di hadapannya mulai bergetar. Retakan-retakan muncul, dan dari dalamnya, sebuah pintu batu perlahan terbuka. Di balik pintu itu, terlihat sebuah ruangan besar yang penuh dengan simbol-simbol kuno. Dan di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar batu, dengan sesuatu di atasnya. Gus Ikdam melangkah maju, mencoba melihat lebih jelas. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di atas altar itu, terdapat sebuah benda yang sangat dikenalnya. Sebuah mahkota emas berhiaskan ukiran naga. Mahkota yang hanya dimiliki oleh raja-raja kuno Nusantara. Dan itu hanya bisa berarti satu hal. Seseorang sedang mencoba membangkitkan kekuatan lama yang seharusnya tetap terkubur. Gus Ikdam menatap mahkota itu dengan rahang mengeras. Ini bukan sekadar pertarungan melawan bangsa hitam, ini adalah pertarungan untuk menentukan masa depan Nusantara sendiri. Dan ia tahu bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Gus Ikdam menatap mahkota emas berhiaskan ukiran naga yang tergeletak di atas altar batu. Sorotan matanya tajam,
mencoba memahami makna dari kehadiran benda ini di dalam gua keramat yang tersembunyi jauh di dalam perut bumi. Udara di dalam ruangan terasa berat dan penuh tekanan, seolah-olah keberadaan mahkota ini mengandung energi yang terlalu besar untuk ditanggung oleh dunia ini. Ki Surodipraja berdiri di sampingnya, menghela napas panjang. "Kau tahu mahkota ini milik siapa?" tanyanya dengan suara dalam. Gus Ikdam mengangguk perlahan. "Ini adalah mahkota naga kencana, benda pusaka milik para raja Nusantara sejak zaman Majapahit. Dikatakan bahwa mahkota ini hanya boleh dikenakan oleh pemimpin yang benar-benar terpilih, atau kehancuran akan menimpa kerajaan yang ia pimpin." Ki Surodipraja menatapnya dengan sorot mata penuh makna. "Dan sekarang pertanyaannya, mengapa mahkota ini ada di sini?" Pertanyaan itu menggantung di udara, meninggalkan berbagai kemungkinan yang tidak bisa dianggap remeh. Gus Ikdam mencoba berpikir cepat. Jika mahkota ini adalah peninggalan kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seharusnya ia berada dalam museum atau tempat peristirahatan raja-raja, bukan di dalam gua yang tersembunyi di sebuah gunung keramat. Ini bukan kebetulan. Ada yang dengan sengaja membawa mahkota ini ke tempat ini. Tapi siapa? Dan untuk apa? Tiba-tiba, suara desiran halus terdengar dari balik bayang-bayang ruangan. Gus Ikdam segera berbalik, memasang kuda-kuda. Ki Surodipraja pun menggenggam tongkat kayunya lebih erat. Seseorang sedang mengamati mereka dari kegelapan. "Siapa di sana?" seru Gus Ikdam. Tidak ada jawaban. Namun, tak lama kemudian, sosok berjubah hitam muncul dari balik pilar batu. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung lebar, dan dari tubuhnya terpancar aura yang terasa gelap dan mencekam. "Aku sudah menunggumu, Gus Ikdam." Suaranya berat, tetapi juga penuh tipu daya. "Kau telah sampai pada titik yang seharusnya tidak boleh kau capai. Sekarang, kau harus membuat pilihan. Apakah kau akan menerima takdir baru ini? Ataukah kau akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak bisa kau lawan?" Ki Surodipraja menggeram pelan. "Siapa kau sebenarnya?" Orang berjubah hitam itu tertawa pelan. Aku hanyalah seorang hamba. Seorang pengabdi kepada kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Dan kekuatan itu akan segera bangkit." Ia mengangkat tangannya, dan saat itu juga mahkota yang ada di atas altar mulai bergetar. Gus Ikdam langsung menyadari bahaya yang akan terjadi. "Jangan biarkan dia mengambil mahkota itu," seru Ki Surodipraja. Tetapi sudah terlambat. Dalam sekejap, mahkota itu melayang ke udara, memancarkan cahaya merah darah, dan mulai berubah bentuk menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Dua mata menyala di tengah mahkota itu, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Gus Ikdam segera bergerak. Ia melesat ke depan, mencoba merebut mahkota sebelum terlambat. Tetapi orang berjubah hitam itu hanya mengangkat satu tangan, dan tiba-tiba sebuah kekuatan tak kasat mata menghantam tubuh Gus Ikdam, melemparkannya ke dinding gua. Brak! Gus Ikdam meringis, tetapi ia segera bangkit kembali. "Kau tidak bisa menghentikan ini, Gus Ikdam. Mahkota ini bukan sekadar peninggalan raja-raja Nusantara. Ini adalah segel terakhir yang mengunci kekuatan dari zaman kegelapan yang telah lama terkubur. Dan sekarang, segel itu akan terbuka." Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar hebat. Retakan-retakan muncul di lantai gua, dan dari dalamnya, asap hitam pekat membumbung tinggi. Ia akan kembali, penguasa yang sebenarnya. Ki Surodipraja segera melangkah maju, menancapkan tongkatnya ke tanah, dan mulai merapal doa-doa pelindung. Tetapi kekuatan gelap itu terlalu besar. Asap hitam itu berputar-putar di udara, membentuk sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala. Gus Ikdam bisa merasakan aura yang sangat kuat, lebih kuat dari semua lawan yang pernah ia hadapi sebelumnya. "Siapa? Atau apa ini?" gumamnya. Dan saat itulah, suara berat menggema di seluruh gua. "Aku adalah yang telah lama tertidur. Aku adalah penguasa sejati Nusantara. Aku adalah Raja Kelam." Sebuah ledakan energi hitam terjadi, membuat gua itu berguncang hebat. Gus Ikdam dan Ki Surodipraja harus melompat ke samping untuk menghindari puing-puing batu yang berjatuhan dari langit-langit. Dan di tengah-tengah asap hitam yang berputar, sesosok makhluk raksasa muncul. Ia bertubuh besar dengan kulit seperti batu obsidian,
dengan mahkota naga kencana bertengger di kepalanya. Matanya yang menyala merah menatap langsung ke arah Gus Ikdam. Akhirnya, setelah berabad-abad, aku bangkit kembali. Sekarang, saatnya bagiku untuk merebut kembali apa yang menjadi hakku, dan menghancurkan dunia yang telah berkhianat kepadaku. Gus Ikdam mengepalkan tangannya. Ia tahu, ini adalah saatnya bertarung. Raja Kelam mengangkat satu tangan, dan dalam sekejap, bayangannya merayap ke dinding gua, mengubahnya menjadi dunia kegelapan. Gunung ini tidak lagi terasa seperti di bumi, mereka kini berada di dalam dimensi lain. Ki Surodipraja berbisik cepat kepada Gus Ikdam. Kau harus menghancurkan mahkotanya. Itu sumber kekuatannya. Gus Ikdam mengangguk. Tetapi sebelum ia bisa bergerak, Raja Kelam sudah menyerang. Tebasan tangan raksasanya melesat ke arah Gus Ikdam. Dengan kecepatan luar biasa, Gus Ikdam melompat ke udara, menghindari serangan itu dengan selisih tipis. Brak! Pukulan itu menghantam lantai gua, menciptakan kawah besar dan menggetarkan seluruh tempat. Tetapi Gus Ikdam tidak punya waktu untuk terkejut. Ia harus bertindak cepat. Dengan keris pusaka di tangannya, ia mengarahkan serangan langsung ke arah mahkota di kepala Raja Kelam. Namun, kau terlalu lemah untuk melawanku, manusia. Sebuah gelombang energi hitam meledak dari tubuh Raja Kelam, menghantam Gus Ikdam dengan keras. Gus Ikdam terlempar jauh, tubuhnya menghantam dinding batu dengan dahsyat. Kakahaha, ini lebih sulit dari yang kuduga, gumamnya sambil berusaha bangkit. Di depannya, Raja Kelam melangkah maju, senyuman kejam terukir di wajahnya. Inilah akhir dari perjalananmu, Gus Ikdam. Tetapi Gus Ikdam tidak akan menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaganya, ia menggenggam kerisnya lebih erat, dan bersiap untuk pertempuran terakhir.